Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Triwulandari Nehru Putri, SDM MSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Keuangan Bisnis, serta teman-teman sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis dengan objek usaha, yaitu UUD Baruasa Mambiri, yaitu produsen kue tradisional Baruasa khas Kendari. Pendahuluan, industri makanan merupakan sektor yang terus meningkat baik sebagai kebutuhan konsumsi maupun oleh-oleh. Kue Baruasa adalah salah satu kuliner khas Sulawesi Tenggara yang memiliki permintaan tinggi, sehingga usaha UD Baruasa Memiri menjadi sangat relevan untuk dikaji. Alasan didirikannya bisnis. Usaha ini didirikan karena adanya peluang besar produk makanan tradisional serta ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah seperti kelapa, beras, dan mete. Nah, selain peluang pasar, usaha ini juga membawa misi sosial, yaitu membuka lapangan kerja bagi ibu rumah tangga dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Nah, industri makanan lokal di Kendari sering berkembang, dan meskipun ada persaingan, hanya sedikit produsen yang mampu menjaga kualitas secara konsisten. Nah, inilah yang menjadi keunggulan kompetitif dari usaha dagang Baruasa Mambiri. Selanjutnya itu aspek pasar dan aspek pemasaran. Untuk aspek pasar dan aspek pemasaran, yang pertama itu adalah analisis permintaan atas produk yang dihasilkan. Dan permintaan untuk produk beras Mambiri sangat dipengaruhi oleh karakteristik konsumen yang cenderung menghargai cita rasa tradisional serta kuliner keaslian khas daerah. Target utama dari konsumen ini terdiri dari masyarakat lokal, wisatawan, serta pembeli dari luar daerah yang mencari oleh-oleh khas Sulawesi Tenggara. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis penawaran atas produk sejenis. Produk sejenis itu banyak seperti yang menyaingi Baruasa Mambiri, namun dua kelompok utama itu berbeda. Ada produsen lokal yang menjual secara langsung dan yang memanfaatkan platform online. Di pasar fisik terdapat sejumlah perusahaan rumahan dan toko oleh-oleh yang menyediakan kue Baruasa dalam berbagai ukuran dan kemasan. Namun sebagian besar produk tersebut dibuat dalam skala kecil tanpa standar produksi yang konsisten, sehingga cita rasa, kualitas, dan kebersihannya sering bervariasi. Nah, hal ini yang menjadi keunggulan dari Baruasa Mambiri. Nah, yang ketiga itu kita masuk pada analisis ketersediaan rekanan pemasok faktor produksi. Ketersediaan pemasok bahan produksi merupakan aspek yang penting dalam keberlanjutan produksi usaha dagang Baruasa Mambiri. Nah, produk Baruasa itu membutuhkan bahan utama seperti tepung beras, kelapa parut, gula pasir, telur, serta kacang mete untuk varian tertentu. Nah, seluruh bahan baku ini diperoleh dengan relatif mudah melalui pemasok lokal di sekitar wilayah kota Kendari dan wilayah sekitarnya, sehingga kegiatan produksinya dapat dilakukan secara berkelanjutan. Namun secara umum, pemasok bahan baku untuk usaha ini terdiri dari pedagang pasar tradisional, pengepul kelapa lokal, serta toko bahan kue. Yang keempat ada analisis ketepatan dalam strategi pemasaran yang digunakan. Nah, strategi pemasaran yang digunakan usaha dagang Baruasa Mambiri pada dasarnya sudah sesuai dengan karakter produk yang ditawarkan. Sebagai makanan tradisional yang dikenal luas, pendekatan pemasarannya itu mengutamakan kualitas, rasa, dan citra produk sebagai oleh-oleh khas Kendari. Pemanfaatan media sosial itu berfungsi untuk memperkenalkan produk, menunjukkan proses pembuatan, serta memperlihatkan kemasan yang menarik. Nah, strategi ini itu efektif karena konsumen saat ini makin banyak yang mencari informasi melalui kanal digital sebelum melakukan pembelian. Secara keseluruhan, strategi pemasaran usaha dagang Baruasa Mambiri dapat dikategorikan tepat dan relevan dengan kebutuhan pasar. Produk memiliki permintaan yang stabil, citra yang positif sebagai kuliner khas daerah, dan akses pasar yang cukup luas. Nah, kita lanjut pada aspek teknis dan produksi. Yang pertama itu ada analisis lokasi usaha. Nah, usaha dagang Baruasa Mambiri ini merupakan lokasinya itu strategis yang menentukan kelancaran proses produksi dan pemasaran. Nah, ini usaha dagang ini berlokasi di Jalan Dangga nomor 7, Kecamatan Puato, Kota Kendari.
Nah, lokasi ini sangat mendukung keberlangsungan usaha, sebab yang pertama itu dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat sehingga memudahkan ketersediaan tenaga kerja lokal. Yang kedua itu akses transportasi mudah, baik distribusi bahan baku maupun pemasaran produk. Yang ketiga itu dekat dengan pasar tradisional, eee, yang menjadi tempat pemasaran utama produk. Yang keempat, dekat dengan perkantoran dan pusat pemerintahan, sehingga memudahkan komunikasi dan legalitas usaha. Yang kelima itu, lingkungan sekitarnya kondusif, jadi memberikan ruang yang luas untuk kegiatan produksi usaha kecil menengah. Nah, pemilihan lokasi tersebut memberikan nilai efisiensi dalam hal biaya transportasi, akses pemasok bahan baku, serta kemudahan. Selanjutnya adalah layout bangunan usaha. Nah, tata letak dalam bangunan itu dirancang untuk mendukung kelancaran alur produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga pengemasan. Layout-nya itu mencakup alat-alat yang digunakan, kemudian ada bahan baku yang dibutuhkan, kapasitas produksi. Nah, usaha dagang UD Barwasa Mambiri ini memproduksi 6 kali dalam seminggu dengan menggunakan mesin-mesin produksi, eee, serta tenaga sebanyak 25 orang. Dalam sehari dapat memproduksi 500 kemasan per unit kue Barwasa dengan varian yang berbeda. Selanjutnya kita lanjut pada aspek sumber daya manusia. Yang pertama ada struktur organisasi. Uh, struktur organisasi ini yang pertama ada pembina, kedua ketua, sekretaris, wakil ketua, koordinator, kemudian ada bagian produksi, bagian material, bagian packing, dan bagian kemasan. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang kedua, yaitu rekrutmen dan seleksi. Usaha Barwas itu mempekerjakan 25 orang tenaga kerja, mayoritas berasal dari ibu rumah tangga sekitar lokasi usaha. Proses rekrutmen dilakukan secara sederhana dengan tahap penerimaan, seleksinya, seleksi kemampuan dasar, dan penempatan kerja berdasarkan keterampilan dan minat calon pekerja. Nah, yang ketiga itu dalam aspek sumber daya ada analisis, penilaian kinerja, dan pengembangan SDM. Penilaian dilakukan berdasarkan kedisiplinan kualitas kerja dan produktivitas. Hasil penilaian digunakan untuk menentukan pemberian bonus atau perbaikan kinerja. Nah, kompensasi diberikan dalam bentuk gaji bulanan sesuai posisi, ditambah insentif atau bonus pada waktu tertentu. Kita lanjut pada aspek hukum. Yang pertama adalah analisis legalitas usaha. Nah, usaha Barwasa Mambiri ini telah memiliki dokumen legalitas sebagai yang pertama itu ada NIB atau nomor induk berusaha, yang kedua ada produksi pangan industri rumah tangga, yang ketiga ada sertifikat halal, yang keempat ada surat izin usaha perdagangan, yang kelima ada tanda daftar perusahaan, yang keenam ada tanda daftar industri, yang ketujuh ada surat keterangan domisili atas itu, dan yang terakhir ada NPWP usaha. Nah, seluruh dokumen itu menunjukkan bahwa UD Barwasa Mambiri telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan yang diwajibkan bagi usaha pangan skala kecil. Kemudian ada analisis ketepatan bentuk badan hukum. Nah, UD Barwasa itu beroperasi dalam bentuk usaha dagang yang merupakan usaha perorangan. Nah, pemilihan ini sangat tepat karena yang pertama, administrasi sederhana dan biaya rendah, tidak memerlukan akta notaris atau persetujuan Kemenkumham. Berbeda seperti PT. Yang kedua ada fleksibilitas pengelolaan. Yang ketiga ada sesuai dengan karakter pangan rumahan, dan yang terakhir ada itu tidak perlu modal besar maupun struktur manajemen yang formal. Nah, untuk jangka panjang usaha ini bisa menjadi PT perorangan. Namun untuk kondisi usaha saat ini, bentuk UD adalah pilihan paling efisien, legal, dan sesuai skala produksi. Yang ketiga ada analisis kemampuan bisnis dalam memenuhi persyaratan perizinan. Nah, kemampuan UD Barwasa Mambiri dalam memenuhi perizinan dapat dilihat melalui 3 indikator utama, yaitu kelengkapan dokumen usaha, kesesuaian dengan regulasi pangan, dan kesiapan administratif dan kepatuhan operasional. Nah, aspek hukum UD
Berwasa Mandiri sudah sesuai dan lengkap dan layak mendukung operasional usaha. Bentuk UD merupakan pilihan tepat untuk skala produksi saat ini karena sederhana, ringan secara administrasi, serta memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh industri pangan tradisional. Uh, Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama ada analisis sumber dana untuk menjalankan bisnis. Nah, sumber modal dana itu didapatkan yang pertama dari modal pribadi, dan yang kedua itu modal dukungan keluarga, dan yang ketiga arus kas internal. Yang kedua itu ada analisis besarnya kebutuhan investasi. Nah, kebutuhan investasi itu semua total investasi awal itu yaitu 695 juta kurang lebih. Yang ketiga ada analisis besarnya kebutuhan modal kerja. Nah, modal kerja yang dibutuhkan untuk tahunan UD Parwasa Membiri yaitu sebesar kurang lebih 1,7 miliar. Nah, modal kerja bulanannya kurang lebih yaitu 145 juta. Nah, modal kerja ini terdiri dari bahan baku seperti beras, kelapa, gula, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada proyeksi laba rugi. Nah, laba rugi itu untuk UD Berwasa Mandiri. Jadi pendapatan kotornya kita hitung dulu kapasitas produksinya 100.000 bungkus per tahun dengan harga jual rata-rata yaitu Rp21.000 per bungkus. Nah, jadi pendapatan kotornya yaitu kurang lebih 2,27 miliar, total biaya produksinya itu 1,7 miliar, jadi laba bersihnya itu kurang lebih 499 juta per tahun. Kemudian proyeksi arus kas. Arus kas menunjukkan jadi total penerima arus kas tahunan proyeksi arus kas tahunan oleh Berwasa Membiri, total penerimaannya yang pertama itu sebesar 2,2 miliar dan total pengeluarannya sebesar 1,7 miliar. Nah, arus kas bersih tahun pertama kurang lebih 525 juta. Nah, selanjutnya ada proyeksi neraca sederhana. Nah, jadi kas akhir tahun yaitu 525 juta, peralatan mesin 659 juta, sarana dan perlengkapan 31 juta, bangunan 5 juta. Jadi total aset semuanya yaitu 1,2 miliar. Nah, kewajibannya itu 0 dan jadi ekuitas pemilik sebesar 1,2 miliar. Nah, kemudian kita analisis tingkat pengembalian atau payback period. ROI-nya itu 499 juta dibagi 695 juta dikali 100%. Nah, yang menghasilkan 71,7%. Nah, ini untuk return of investment. Kemudian kita menghitung payback period. Nah, payback period ini total investasi awal yaitu 695 juta dibagikan laba bersih bulanan 499 juta. Jadi hasilnya 1,3 tahun. Jadi UD Membiri ini sangat layak secara finansial, memiliki ROI tinggi, arus kas positif, serta tanpa kewajiban utang dan periode pembelian yang cepat. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek AMDAL. Dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Nah, jadi pada aspek AMDAL ini, usaha ini memberikan dampak positif seperti pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan permintaan bahan baku, pertanian, dan peningkatan ekonomi sekitar. Dampak negatifnya seperti limbah kelapa, asap oven, dan kebisingan. Ini dikelola dengan baik melalui pemanfaatan limbah untuk pakan ternak, ventilasi yang diatur, dan pembatasan jam kerja. Dari studi kelayakan usaha dagang Berwasa Membiri dapat kita simpulkan bahwa usaha dagang Berwasa Membiri sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Nah, usaha ini unggul dalam aspek pasar, teknis, sumber daya manusia, hukum, keuangan, maupun lingkungan. Selain menguntungkan, usaha ini juga memberi dampak sosial positif kepada masyarakat sekitar. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.